Hai para manusia, how are you today? Kumaha damang, ogen kudeska, otogichi ne. Ya, bagaimana kabarnya kalian semua? Apakah kalian semua baik-baik saja? Kurasa kalian semua baik-baik saja. Oke, kali ini gue akan mengajak kalian untuk bernostalgia dulu ke tahun 2011 dengan merangkum film yang berjudul The Mechanic. Yang dimana film ini menceritakan tentang perjalanan pria botak sebagai pembunuh bayaran yang sangat menyeramkan yang bernama Jason Statham, atau bisa kita kenal di film ini adalah Bishop. Film dengan durasi 130 menitan ini disutradarai oleh Simon West dan mendapat rating sebesar 6,6. Oke, biar gak semakin penasaran, kita masuk ke pembahasannya. Dan intro. Oke, sebelum membahas lebih jauh, ada satu hal yang harus kalian ketahui, yaitu jika kalian kesasar di video gue ini, berarti kita berjodoh. Nah, karena jodoh itu diawali dengan perkenalan, maka dari itu gue mau berkenalan dengan kalian dengan cara subscribe, like, dan komen pada tayangan gue ini. Oke, let's go. Diawali dengan Bishop yang ditugaskan oleh atasannya sekaligus sahabatnya untuk membunuh seorang targetnya, yaitu seorang bandar narkoba. Yang mana Bishop ini membunuh targetnya dengan cara menenggelamkannya ke dalam air agar semuanya terlihat seperti kecelakaan. Setelah itu Bishop pergi melarikan diri agar tidak terdeteksi, kemudian film pun dimulai. Selepas dari kejadian sebelumnya, seperti biasa saat Bishop telah selesai menyelesaikan pekerjaannya, dia selalu mampir ke pelabuhan untuk menyewa kapal milik Henry, kerabatnya itu. Kemudian pulang dan menyetel musik, lalu memodif mobil kesayangannya. Hal itu dilakukan setiap harinya ketika dia sedang tidak ada pekerjaan. Keesokan harinya bisa pergi menemui mentor kerja sekaligus sahabatnya di sebuah kafe pinggir jalan. Dan sahabatnya ini bernama Harry. Dan kedatangan Bishop adalah untuk meminta jatah bayarannya. Kemudian setelah Bishop menerima duit, Bishop pergi ke suatu klub dan bertemu dengan perempuan penggoda, lalu mereka bermantap-mantap. Tar dulu, ini kalau lu nonton yang ini nih, mending di skip aja ya, dosa coy, dosa. Keesokan harinya Bishop mendapatkan tugas dari pekerjaannya, yaitu untuk membunuh sahabatnya. Nah, di sini nih, dia merasa ada yang salah. Kemudian Bishop menelpon atasannya untuk mengadakan pertemuan dan meminta penjelasan tentang tugasnya itu. Kemudian Bishop bertemu dengan atasannya yang bernama Dean. Dan dia menjelaskan bahwa Harry telah membocorkan rahasia perusahaan dan melibatkan 5 orang tewas dalam misi pencegahannya itu. Serta Harry juga mendapatkan uang 20 juta dolar ke rekeningnya selama 2 minggu ini. Kemudian Bishop disuruh untuk membunuhnya. Jika tidak mau, maka Dean yang akan melakukannya dengan cara yang sangat kejam. Setelah itu, Bishop mencari keterangan lebih lanjut. Dan semuanya telah terbukti. Lantas mau tidak mau, dengan berat hati, Bishop membunuhnya. Kemudian Bishop memancing Harry untuk keluar dari kantornya secara diam-diam. Karena Harry tidak bisa keluar jika tanpa pengawalnya. Di scene ini, karena Harry sudah dijelaskan oleh Bishop tentang perilakunya, kemudian Harry pasrah dan tidak memberikan perlawanan. Karena dia pikir lebih baik dia mati dengan sahabatnya sendiri daripada mati oleh orang lain. Kemudian Bishop yang merasa bersalah ini mendatangi pemakaman sahabatnya. Dan dia bertemu dengan anak dari si Harry ini yang bernama Dave.
dan Dev meminta bantuan kepada Bishop untuk mengantarnya ke rumah ayahnya. Lalu dengan senang hati Bishop mengantarnya. Keesokan harinya, Dev tanpa sengaja bertemu dengan Bishop yang baru keluar dari sebuah minimarket. Kemudian Dev menghampiri Bishop untuk meminta pekerjaan sebagai seorang the mechanic. Tetapi Bishop menolaknya karena Dev ini belum mengetahui the mechanic itu adalah pekerjaan yang sangat menyeramkan. Malam pun tiba. Saat sedang di rumah, Bishop teringat dengan sahabatnya yang telah meninggal. Lalu tak lama dari itu, Bishop mengajak Dev bekerja sebagai seorang the mechanic untuk membalas rasa bersalahnya terhadap kematian ayahnya. Selanjutnya, waktu demi waktu mereka lalui dengan berlatih setiap harinya agar Dev bisa menjadi the mechanic profesional. Setelah itu, misi pertamanya dijalankan dengan membunuh seseorang menggunakan ikat pinggangnya dan menggantungkan mayatnya di tembok agar kematian itu terlihat seperti bunuh diri. Kemudian Dev diberikan tugas oleh Bishop untuk membunuh orang yang berbadan besar yang selalu ada di kedai kopi setiap jam 9 pagi. Lalu Dev memulai aksinya dengan mendekatinya terlebih dahulu. Kemudian Dev ditugaskan untuk meracuni minumannya dan agar tidak ada kekerasan fisik karena lawannya itu sangatlah besar dan juga kuat. Tetapi faktanya Dev di sini tidak meracuninya karena dia berpikir bisa mengatasinya dengan ikat pinggangnya juga seperti Bishop. Tak lama dari itu, Dev diajak ke rumah pria yang berbadan besar itu. Di sini hal mengejutkan terjadi, bahwa cowok yang keluar yang kita lihat tadi yang badannya gede itu ternyata adalah penyuka sesama jenis. Kemudian aksi bermantap-mantapnya dimanfaatkan oleh Dev untuk membunuhnya. Namun karena lawannya sangat besar, Dev kewalahan melawannya. Karena kejadian itu, Dev diceramahi oleh Bishop. Nah loh, batu bener nih orang. Disuruh kasih racun malah make gesper. Udah tahu badan musuhnya itu gede ya kan. Mampus aja lu dikeroyok ya kan. Digebugin, bonyok kan lu jadinya. Oke lanjut. Keesokan harinya Bishop ditugaskan oleh Dean untuk membunuh seorang pastor yang telah mengaku dirinya itu adalah nabi baru. Tanpa banyak basa-basi, mereka berdua langsung menjalankan aksi sebagai seorang pembunuh bayaran kelas kakap. Kemudian mereka memantau menggunakan kamera pengintai serta mereka juga membobol dinding tempat pastor itu berada. Tak lama dari itu, pastor yang sedang ditunggunya datang, kemudian melakukan operasi dengan dokter spesialisnya. Setelah itu, dokter spesialisnya keluar sebentar karena sedang menerima telepon. Kemudian tanpa banyak basa-basi lagi, Bishop dan Dev melakukan aksinya dengan sangat rapi. Kemudian dokter dan manajemennya terkejut saat melihat si pastor itu telah mati. Di sini mereka ketahuan keberadaannya karena Dev menjatuhkan baut di tempat persembunyiannya. Kemudian para pengawal pastor mengetahuinya. Setelah kejadian itu, mereka berpencar untuk melarikan diri. Lalu tanpa sengaja Bishop bertemu dengan orang yang kabarnya itu telah dibunuh oleh si Harry. Karena merasa janggal telah dijebak oleh atasannya untuk membunuh sahabatnya Tempo itu. Kemudian Bishop mengejarnya dan menanyakan kejadian yang sebenarnya terjadi. Lalu karena Bishop mengetahui dia telah dijebak untuk membunuh sahabatnya,
Kemudian pertarungan terjadi antara mereka berdua. Sesampainya Bishop di pelabuhan, dia terkejut bahwa Henry tidak ada di kursi seperti biasa. Kemudian Bishop diserang oleh orang yang tidak dikenal. Setelah berhasil mengalahkannya, kemudian telepon berbunyi dan ternyata itu adalah orang suruhan dari atasannya sendiri yang bernama Dean. Kemudian Bishop menelpon Dev karena dia sudah tahu pasti Dev ini tidak akan sendirian. Lalu dia memberitahu Dev bahwa di sofa tempat ia duduk terdapat pistol. Kemudian Dev melawannya dengan sangat mudah. Saat Bishop sudah sampai di rumah, mereka mengatur rencana untuk membunuh atasannya dan pergi mencari keberadaan Dean. Di saat mereka sedang di perjalanan, Dev bertanya kepada Bishop, "Apakah kau pernah membunuh orang yang kau kenal?" Kemudian Bishop mengatakan, "Iya." Nah, di sini nih, karena Dev telah mengetahui pembunuh ayahnya, kemudian dia berencana untuk membunuh Bishop juga setelah misi ini diselesaikan. Singkat cerita, Bishop yang telah mengetahui keberadaan atasannya ini lalu menelponnya dan mengancamnya karena telah menjebaknya. Kemudian Dean bergegas untuk pergi bersama pengawalnya melarikan diri. Selepas dari pembunuhan ketuanya itu, Bishop dan Dean mampir ke tempat pengisian bensin. Dan saat sedang mengisi bensin, ternyata Dev menjebak Bishop untuk menjatuhkan bensinnya ke bawah mobil. Dan Dev juga berencana untuk menembak bensin yang telah ditumpahkannya itu untuk membunuh si Bishop. Kemudian Dev hidup sendirian dan membawa kabur mobil kesayangan si Bishop. Lalu tanpa disadari di kursi kendaraannya itu terdapat pesan yang dimana jika Dev membacanya dia akan mati. Dan scene berpindah kepada Bishop yang ternyata dia lolos dari rencana pembunuhan yang dilakukan oleh si Dev. Kemudian tamat filmnya. Pesan yang bisa gue ambil dari ending ini adalah jangan sekali-kali menjebak guru Anda jika tidak ingin terkena batunya. Cukup sekian dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya. See you.